Mengawali khutbah pada pagi hari ini, Habib mengajak seluruh jamaah untuk mengingat kembali dan merenungi masa lalu. Barangkali ada saudara-saudara kita, keluarga, tetangga, sahabat, atasan atau bawahan yang tahun lalu masih bersama dengan kita. Tentu hati merasa sedih jika tahun ini kita tidak dapat bersua bercandarian lagi untuk berulur tangan, karena mereka telah berada di alam yang lain, yakni alam barzakh, karena mereka telah dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Banyak yang masih hidup tapi tak bisa silaturahim, ada rasa malu, ada rasa canggung menghantui, mungkin gara-gara hutang yang belum dibayar, atau mungkin sejengkal tanah kebun yang diserobot. Boleh jadi karena itu persoalan pemilihan Republik Indonesia yang baru-baru ini dilaksanakan. Padahal kehadiran Ramadan mengajak kita untuk meraih ukhuwah demi tegaknya kalimat tauhid di dalam kehidupan kita. Kedatangan Ramadan kita sambut dengan penuh kegembiraan dengan kalimat yang sangat pendek. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan Allah. Ini kepergiannya diantar dengan tamisan bagi orang-orang yang merasakan betapa nikmat dan berkahnya kehadiran Ramadan, bahwa iman telah membuka ruang rindu dan cinta akan rahmat dan ampunan Allah. Karena bersedih ditinggalkan oleh Ramadan, maka Allah menjadikan hari ini sebagai hari kemenangan dan keberuntungan. Penyejuk hati yang gersang, pelunak hati yang membatu, pembuka mata hati yang terkunci. Marilah saling memaafkan, hilangkan benci dan dendam. Tiada gunanya benci dipelihara, tiada gunanya dan tiada untungnya dendam dipertahankan, dan tiada manfaat memelihara malu menurut kamu untuk saling memberi dan meminta maaf. Sungguh Ramadan telah pergi tanpa pamit, yang mengikuti proses waktu yang telah diatur oleh Allah. Derai air mata berlinang membasahi pipi. Sungguh benar sebuah ungkapan, seukuran kebahagiaan dikala berjumpa, seberat itu pula lah ketika berpisah. Nabi SAW menyapa kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dianggap sempurna iman seseorang di antara kalian hingga bisa mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Idul Fitri, hari bersilaturahmi yang ditandai dengan duduknya kita bersilaturahmi dengan barisan jamaah pada pagi hari ini. Mengingat masa lalu, menetes air mata mengingat itu semua ketika rindu pada keluarga, baik yang telah meninggal dunia maupun yang berada di rantauan, istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya atau suami yang telah ditinggal oleh istrinya. Pastilah ada perasaan rindu bercampur sedih, atau mungkin ada jemaah yang aktif selama ini di Raudhatul Muttaqin, tapi dia telah lebih dahulu dipanggil ke hadiratnya. Sedih, tentu ingin merasa rindu mengingat kebaikan dan budi luhurnya selama bersama. Selain mengingat keluarga, hal yang tidak boleh kita sepelekan pada pagi hari ini, jangan sampai kita abaikan untuk mengenang, merasakan di dalam diri kita apa yang telah kita lakukan buat kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Suatu ketika di pagi hari, pada saat Rasulullah SAW naik mimbar untuk melaksanakan khutbah Idul Fitri, tiba-tiba Rasulullah kedengaran suaranya mengucap amin 3 kali. Setelah itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan tadi beramin sampai 3 kali? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, tadi ini malaikat Jibril
datang menyampaikan berita kepadaku dan bertanya, sudahkah engkau mengaminkan doa yang aku akan panjatkan kepada Allah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tentu saja ya Jibril. Ternyata doa Jibril ini adalah yang pertama, jangan terima ibadah puasanya orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, tetapi dia masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, doanya malaikat Jibril, jangan terima doanya, puasanya, ibadahnya orang yang beribadah di bulan Ramadan, tetapi dia tidak patuh, membentak, bahkan membantah apa yang diinginkan oleh suaminya. Yang ketiga, jangan terima ibadah puasanya orang-orang yang masih memendam rasa benci, iri hati, rasa sombong, tidak mau memberi maaf kepada saudara-saudaranya. Ketika doa malaikat Jibril tersebut diaminkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Jibril yang sudah mendoakan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengaminkan, apalagi yang tidak akan tersambutkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mengapa masih ada orang yang melihat dan memandang wajah ibunya dan bapaknya dalam keadaan tatapan sinis? Mungkin karena harta belaka atau karena harta warisan. Tidak tertutup kemungkinan karena ada hubungan yang tidak direstui. Lalu menentang orang tua, semena-mena di hadapan orang tua yang dulu sangat diidolakan dan sangat dicintai. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita di muka bumi. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah. Setiap lisannya, bergerak bibirnya adalah untuk anaknya yang menderita kesakitan. Mengapa hari ini kita menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita, yang setiap malam melangitkan harapannya kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, ya Allah, jadikan anakku anak yang berbakti kepada orang tuanya, jadikan anak-anak kami anak yang terbaik, nasibnya jauh lebih bagus dari apa yang kami rasakan hari ini. Seiring dengan berjalannya waktu, tatkala sang anak telah merasa berbahagia, sukses dalam berkarir, telah berkeliling harta, sanjungan orang lain tertuju pada orang tuanya, bahwa pasti bangga punya anak yang hebat. Akan tetapi sangat disayangkan ketika setelah sukses, kadang-kadang orang tua di rumah dijadikan sebagai laksana pembantu, disuruh kiri kanan tanpa perlu sopan santun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padahal apabila ada orang tua yang sukses membawa kehidupannya, dia terpandang di dalam kehidupan dunianya, akhiratnya pun juga terjaga, maka anaknya akan menjadi idola bagi teman-temannya. Tataplah wajah mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya dengan kasih sayang, maka pahala terbesar bagi dia adalah mendapatkan pahala ibadah hati yang mabrur. Tataplah wajah ibu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau menatap wajahnya? Senyuman indah keluar dari bibirnya, senyuman indah keluar ikhlas kepada anak-anaknya, dan itu semua karena cinta dan kasih sayangnya. Kita lihat perjuangan orang tua kita. Dikala kita sakit, ibu tidak lagi tidur, dia hanya menggendong anaknya dan melangitkan doanya kepada Allah, sembuhkanlah sakit anakku. Kalau perlu, kadang-kadang ibunya berkeinginan untuk menggantikan keadaan anaknya.
Setelah ibu semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis semakin keriput, ibu juga semakin hari semakin renta, butuh pendampingan oleh anak-anaknya. Ibu kita jatuh sakit, nginapnya di ruang ICU, dijaga dan dirawat oleh orang yang dia tidak kenal. Kemana semua anak-anaknya? Hanya sibuk dengan urusan dunia kan? Sibuk dengan urusan masing-masing. Coba kita lihat ibu yang ikhlas turut merawat kita, ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, datang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi tentang apa saja yang dia harus lakukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab 3 pertanyaan. Kepada siapa aku berbuat baik? 3 kali pertanyaan dijawab oleh Rasulullah dengan ummuka, ibuku. Kepada ibuku, kepada ibuku, kemudian kepada bapak. Tapi mengapa kita selalu mengesampingkan bahwa kita lebih benar menomor satukan istri ketimbang dengan ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap tetes air keringat ayah tidak bisa dibayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlas mereka mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Sesungguhnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak yang dalam kehidupan ini itu karena ridha kedua orang tuanya, dan murka Allah yang datang kepada anak-anak adalah murka kedua orang tuanya. Oleh karena itu di kesempatan hari raya Idul Fitri ini, yang masih bisa menatap wajah orang tuanya, datangilah dan tataplah dengan penuh kasih sayang. Ciumlah jari-jari mereka, ciumlah tangan mereka sebelum keduanya tertimbun dengan tanah, sebelum keduanya dimasukkan ke alam kubur atau alam barzakh. Mungkin hari ini ada anak yang tidak bisa lagi menatap wajah ibu bapaknya, masih merasakan sedih karena sangat rindu menatap orang tuanya. Namun takdir tetaplah terjadi karena telah lebih dahulu dipanggil ke hadiratnya. Tiada kuasa menahannya, tiada kemampuan menghalanginya, hanya bisa mendatangi pusaranya, mendoakan dan bersedekah untuknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, anak yang paling pikir adalah anak yang tidak pernah mendoakan dan merawat orang tuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inti ayat tersebut ada penegasan dari Allah tentang hanya kepadanya kita menyembah, hanya dialah yang diibadahi. Kemudian penegasan agar kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Jangankan sentuhan fisik yang kasar, cara bertutur kata sekalipun harus dijaga dengan penuh santun, tidak meninggikan suara yang bernada protes atas suruhannya. Berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh umur yang panjang dan kelancaran rezeki. Hal ini karena ketika seorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka ia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, al-walidu awsatu abwab al-jannah. Orang tua merupakan pintu surga paling
dalikal bab aw ihfaz. Jika engkau mampu, maka peliharalah dan jagalah pintu tersebut, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan riwayat dari beliau kepada kita semua, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, di pagi yang cerah ini, marilah kita terlebih dahulu memanfaatkan waktu untuk mendatangi lebih dahulu orang tua kita yang masih hidup, masih ada di rumah, sebelum kita bersilaturahmi dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya di pagi hari ini adalah hari bangkitnya semangat iman kita kepada Allah. Mungkin kita pernah membuat ibu bapak kita meneteskan air matanya. Kata Nabi, satu tetesan air mata ibu atau bapak karena tutur kata yang tidak sopan dari seorang anak adalah durhaka kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Seorang anak yang masih mendapati bapak dan ibunya masih hidup, janganlah pernah menyampaikan kata-kata yang kasar, karena sesungguhnya malaikat tidak pernah absen di dalam melihat, mengontrol apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang telah kedua orang tuanya meninggal dunia, datangilah kuburannya untuk berziarah sebagai wujud syukur kepada Allah. Anaknya masih dipanjangkan umur oleh Allah untuk datang mendoakan mereka. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai perjalanan hidupnya dari alam barzakh, alam kebangkitan, hingga alam yaumul izan, diperjalankan nanti di akhirat, dikumpul di padang mahsyar untuk mendapatkan syafaat dari Nabi masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama membuka hati ini dengan lapang, sebagaimana lapangnya hati kita menyambut kehadiran Ramadan, bergembira, berbahagia, lapang dada di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka di satu Syawal ini, lapangkanlah hati kita untuk membuka maaf kepada saudara-saudara, baik yang datang menulurkan tangannya secara langsung maupun tidak langsung. Berilah maaf kepada mereka, karena kita tidak tahu siapa akan lebih dahulu menghadap kehadiran Allah. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, aku sangat malu kepada Allah kalau masih ada di antara umatku meninggal dunia dalam keadaan punya dendam, punya benci di dalam hidupnya, lalu dia pergi menghadap kepada Tuhan dalam keadaan membenci saudaranya, padahal memiliki tali yang sama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua untuk menjalankan ibadah di luar bulan suci Ramadan, sebagaimana para sahabat, para tabi'in kebiasaannya setelah Ramadan 6 bulan ke depan banyak meminta kepada Allah agar ibadah puasanya terpelihara dengan baik, yang diawali dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kemudian 5 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka banyak meminta kepada Allah agar dapat dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di hari yang penuh keberkahan ini, hari yang fitri ini, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, di pagi yang cerah ini kami hadir di hadapan
memohon ampun kepada-Mu ya Allah atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul bersama merayakan hari kemenangan sebagaimana layaknya orang-orang yang telah Engkau berikan ampunan. Jadikanlah kami dari jamaah Masjid Rawdatul Muttaqin ini adalah menjadi kumpulan jamaah yang telah Engkau ampunkan dosa-dosanya, Engkau berkahi hidupnya, Engkau tancapkan cinta dan kasih sayang di dalam kalbunya agar berpengaruh di dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, kiranya masih ada saudara-saudara kami yang merasa pernah tersakiti, merasa terzalimi oleh sikap perbuatan dan tutur kata kami, tapi kami tidak mampu menyambung dengan uluran tangan karena persoalan waktu dan tempat. Ya Allah, hadirkanlah bisikan hidayah di dalam hati kami dan di hati mereka agar kami sama-sama membuka maaf sebelum uluran tangan ini berjumpa. Ya Allah, kiranya orang tua kami yang pernah kami sakiti hatinya menjadi penyebab doa-doa kami Engkau tidak kabulkan. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk mendatanginya tanpa merasa malu, karena dia adalah rahmat yang telah Engkau berikan kepadanya sehingga kami ada di muka bumi ini. Berikanlah hidayah kepada kami untuk datang kepadanya meminta maaf. Ya Allah, kiranya orang tua kami telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Simpanlah dia, kumpulkanlah dia bersama dengan orang-orang yang telah Engkau pilih menjadi hamba-Mu yang mulia, dan berikanlah kami kesempatan untuk selalu menyambung komunikasi rohaninya, paling tidak di dalam amal sedekah kami dan doa-doa kami yang senantiasa kami panjatkan kepada-Mu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sadar sering kami menzalimi saudara kami sendiri, memfitnah orang-orang yang baik, selalu mencari kejelekan padahal dia adalah ahli ibadah kepada-Mu ya Allah, senantiasa menceritakan kejelekannya padahal dia tercatat dalam buku catatannya sebagai orang yang rajin ibadah. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami semua ini, karena kami khawatir kembali kepada-Mu dalam keadaan pailit, dalam keadaan bangkrut, karena kami terlalu suka hobi menceritakan kejelekan orang lain padahal dosanya jauh lebih besar daripada dosa zina. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami sesuai dengan profesi yang kami jalani masing-masing. Berikanlah keberkahan dari umur yang kami jalankan. Kalau dia adalah petani, berikanlah keberhasilan ya Allah. Kalau dia adalah pejabat negara, berikanlah kemampuan, keberkahan, hidayah untuk dapat memimpin umat, dan darinya lah Engkau berikan jalan surga yang lebar untuk kemudahan bagi mereka mendapatkan rahmat-Mu di hari kemudian. Bagi mereka sebagai nelayan, sebagai petambak, sebagai pekerja resihan, sebagai pelaku ekonomi di pasar, berikanlah rahmat-Mu ya Allah, agar usaha mereka Engkau berkahi dan hidupnya semakin baik di masa yang akan datang, agar dapat menutupi kebutuhannya sekaligus dapat memelihara ibadahnya dengan baik kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i